Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat mengikuti dinil haq, agama Allah yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti manhaj para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, metode mereka dalam beragama, dalam memahami agama Allah dan dalam melaksanakannya, mendakwainya, ada suatu contoh yang terbaik bagi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih seputar keutamaan doa. Dan banyak hadis-hadis dan contoh-contoh doa dari Rasulullah SAW yang telah kita bahas, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Ini menunjukkan pentingnya doa. Karena doa adalah senjata seorang mukmin. Ad-du'a usilahul mu'mini. Bahwa doa adalah sebagai senjata ampuh bagi seorang yang beriman. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana min du'ai Dawud sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun makna-makna yang dikandung oleh hadis ini juga dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana min du'ai Dawud sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara doa
yang dipanjatkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau akan kecintaanmu. Ya, aku mohon pada engkau agar aku mencintaimu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku mohon pada engkau ya Allah agar aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Dan aku mohon pada engkau ya Allah agar aku mencintai satu amal, satu ibadah, yang mana ibadah itu menyampaikan aku kepada kecintaanmu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepada engkau melebihi cintaku kepada diriku. Wa ahli, melebihi cintaku kepada keluargaku. Wa minal ma'il barid, dan melebihi cintaku kepada air yang sejuk. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini ada riwayat juga yang lain dengan bunyi yang lain. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Hadis sahih. Ya. Tapi tidak disebutkan hadis doa Nabi Daud. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang lainnya disahihkan oleh sebagian ulama ahli hadis, yaitu doa Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon pada engkau agar aku mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku mohon pada engkau ya Allah agar aku mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan aku mohon pada engkau ya Allah agar aku mencintai satu amal, ya, yang mana dengan amal itu mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Ya, kepada kecintaanmu. Intinya bahwa seorang hamba agar dia mencintai Allah dan mencintai Allah, agar dia mencintai Allah hendaknya salah satu sebab adalah dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada amalan-amalan, ada manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, sifat-sifat yang dengannya seorang dicintai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya ada taqwa. Ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sabar juga demikian. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian berbuat adil. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Dan seterusnya. Jadi ada amalan-amalan yang apabila seorang hamba mengerjakannya, dia akan mendapatkan cinta Allah SWT. Nah, salah satu upaya untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita memohon pada Allah Ta'ala. Ya, di antara doa yang saya bacakan tadi dari hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon pada engkau agar aku mencintaimu. Ya. Karena cinta ini tidak hanya pengakuan. Banyak orang mengaku mencintai Allah. Banyak orang mengaku mencintai Rasulullah SAW. Tapi juga tidak sedikit di antara yang mengaku mencintai Rasulullah, yang mencintai Allah, cinta itu hanya di lisannya saja. Hanya di atas lisan. Namun dalam prakteknya, jauh dari apa yang ditentukan, diajarkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, seorang apabila ingin dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengikuti. Ya, ini salah satu sebab yang lain. Dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Katakan Nabi Muhammad kepada mereka semuanya, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka salah satu sebab utama seorang hamba mendapatkan cinta Allah Ta'ala adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti beliau artinya beriman kepada beliau. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Mencintai ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menjadikan beliau sebagai qudwah, contoh teladan dalam kehidupan ini. Ya, ini mengikuti Ar-Rasul alaihi wasallam dan beriman kepada beliau, taat kepada beliau, cinta kepada sunnah-sunnahnya, cinta kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik, tidak membenci mereka, ya, mengerjakan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi alaihi wasallam dan yang lainnya. Ini sebab utama seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hendaknya dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon pada Engkau agar aku mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan agar aku cinta kepada orang-orang yang mencintai yang mencintai Engkau. Ya. Dan wa amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan berikanlah aku kecintaan kepada suatu amal yang mana amal ini mendekatkan diriku kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alidhu bihadzal jalali wal ikram. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Alidhu bihadzal jalali wal ikram. Alidhu artinya ilzamu. Ya. Ya, hendaknya kalian, yakni dalam berdoa, selalu menggunakan lafaz ini. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki kebesaran dan zat yang memiliki kemurahan. Ya. Jadi perbanyak ketika seorang berdoa pada Allah Ta'ala dengan mengatakan, Ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ketika dia berdoa, ketika dia berzikir, ya, mohon pada Allah, maka hendaknya perbanyak menggunakan kata Ya dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki kebesaran dan zat yang maha pemurah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena doa ini, ya, atau lafaz Ya dzal jalali wal ikram, ini salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Allah dia yang zat yang maha besar, maha agung, maha mulia. Nah, ini yang kita mengucapkannya. Sehingga dia memiliki makna yang besar. Ya Dzul Jalali wal Ikram. Zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, ini salah satu tuntunan Nabi alaihissalam agar seorang hamba ketika dia berdoa, ya, dia perbanyak menggunakan kata atau menyebut nama Allah Dzul Jalali wal Ikram dengan mengatakan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.
Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat namanya Abu Umamah. Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ain katsir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan banyak macam doa yang beliau ucapkan. Ya. Lam nahfad minhu syai'an. Yang mana doa-doa itu banyak yang kami tidak menghafalnya. Dari doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna ya Rasulullah. Maka kami berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, da'auta bidu'ain katsir. Ya Allah, engkau berdoa dengan doa yang banyak. Ya. Lam nahfad minhu syai'an. Yang mana banyak di antara doa-doa itu kami tidak menghafalnya. Ya, faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Maukah aku tunjukkan pada kalian, yakni satu doa, ya, yang mencakup semua doaku, yaitu doa Rasulullah SAW. Kamu mengatakan dalam doamu, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada engkau setiap kebaikan yang dipanjatkan, yang dimohonkan oleh Nabi SAW kepada engkau. Ya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung pada engkau ya Allah dari setiap keburukan yang mana Nabi engkau Muhammad SAW mohon perlindungan pada engkau dari keburukan itu. Wa antal musta'an wa alaikal balagh. Dan engkau ya Allah tempat kami mohon pertolongan. Wa alaikal balagh. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Karena engkau yang menyampaikan seseorang kepada kemuliaan. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tiada kekuatan dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, di sini sampai akhir itu lemah. Tapi ada cuplikan yang sahih dari hadis yang lain, yaitu Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka. Ya Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ya setiap kebaikan yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad kepada engkau. Wa a'udzu bika, dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah, min syarri masta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dari setiap keburukan yang mana nabimu Muhammad SAW mohon perlindungan kepada engkau. Yani dari keburukan tersebut. Nah, ini mencakup ketika seorang dia berdoa, dia mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah aku setiap kebaikan yang dimohonkan oleh Nabi SAW kepada engkau. Ya, dan lindungilah aku dari setiap keburukan yang juga nabimu atau yang juga Nabi Muhammad atau nabimu mohon perlindungan pada engkau darinya. Nah, ini sudah mencakup semua kebaikan yang ya, Allah, dimintai oleh Rasulullah pada Allah Ta'ala, ya, dan mencakup semua keburukan yang mana beliau SAW mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa ini singkat, ya, tapi mencakup banyak makna. Ya. Jadi karena kita tidak menguasai semua yang dimohonkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak menguasai, artinya dalam masalah berkaitan dengan ilmu, kita tidak mengetahui semuanya, semua kebaikan yang dimohonkan oleh Nabi SAW kepada Allah, dan semua keburukan yang dimohon perlindungan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita mohon secara umum. Ya, ya Allah, aku mohon setiap kebaikan yang mana Nabi Muhammad SAW
mohon kepada Engkau. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari setiap keburukan. Yang mana Nabi Muhammad SAW mohon perlindungan pada Engkau dari keburukan tersebut. Nah, ini sudah mencakup semua kebaikan ya, dan permohonan perlindungan dari semua keburukan yang dimohon oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dengan demikian maka seorang akan lebih singkat doanya, tapi mencakup makna kandungan yang luas. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon pada Engkau setiap hal yang dengan hal itu menyebabkan aku mendapatkan rahmat-Mu. Wa azai maghfiratik. Dan ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah agar aku mendapatkan ya semua ampunan, ya hal-hal yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan ampunan Engkau ya Allah. Wassalamata min kulli itsmin. Ya Allah, aku mohon pada Engkau keselamatan dari semua dosa. Wal ghanimata min kulli birrin. Dan aku mohon pada Engkau ya Allah agar aku mendapatkan balasan dari setiap amal kebaikan. Wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Dan aku mohon pada Engkau ya Allah agar aku mendapat kemenangan ya berupa surga, dan aku mendapat kemenangan dengan selamat dari api neraka. Ini juga doa yang mencakup ya, permohonan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan, melemahkan hadis ini ya, dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala cenderung mengatakan hadis ini hadis yang sahih berdasarkan perkataan Imam Al-Hakim ya dalam kitabnya Al-Mustadrak lil Hakim. Nah, intinya bahwa seorang hamba ya hendaknya menjadikan doa sebagai suatu amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Doa ini sangat penting. Ya. Doa itu kebutuhan kita. Lebih dari kebutuhan kita pada makan dan minum. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa lepas dari rahmat Allah. Walaupun satu kedipan mata. Kita membutuhkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah. Setiap detik-detik kehidupan kita ini. Makanya di antara doa atau zikir pagi petang, kita diajarkan oleh Rasul alaihissalam. Salah satu zikir dalam bentuk doa yang dibaca di pagi hari dan di petang hari, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, mengurusi hamba-hambanya atau ciptaannya, birahmatika astaghith. Hanya dengan rahmat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan pada Engkau. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah akan keadaanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan Engkau biarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Ini artinya bahwa seorang hamba ya, dia tidak pernah luput dari apa? Kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan Allah setiap saat, setiap detik dari kehidupan kita ini. Ya. Maka dari itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, karena saking cintanya beliau kepada umat ini, beliau ajarkan zikir pagi petang itu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya, hanya dengan rahmat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua keadaanku. Ya. Semua keadaanku. Keadaan lahirku, keadaan batinku, keadaan ekonomiku, keadaan rumah tanggaku, keadaan pekerjaanku, keadaan kehidupan aku di dunia ini, dan kehidupan aku di akhirat, dan semua. Ya. Seorang minta agar diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Semua keadaannya. Asli li sya'ni kullah.
wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Ya, karena manusia lemah. Ya, manusia tidak punya kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita dianjurkan pula memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, karena la haula wala quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah. Salah satu di antara simpanan-simpanan surga adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya ya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka doa adalah amalan yang mudah, amalan yang ringan ya bagi seseorang, tapi fadilahnya luar biasa besarnya. Seorang yang banyak berdoa pada Allah Ta'ala, Allah mencintainya. Kalau manusia kita banyak meminta kepadanya, dia benci kepada kita. Tetapi Allah Ta'ala tidak. Semakin banyak kita memohon pada Allah, maka dia akan semakin cinta kepada seorang hamba. Dan orang yang tidak mau berdoa, ini adalah salah satu sikap orang yang takabur. Ya, orang yang sombong. Orang yang angkuh. Ya, merasa dirinya ya, mempunyai kemampuan. Padahal semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah marah kepada orang yang tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, di antara manfaat doa, ketika seorang memohon pada Allah Ta'ala, doa itu dapat merubah segala-galanya. Jika Allah menghendaki. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah dari apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan ketika seorang hamba selalu berdoa pada Allah Ta'ala, ya, dan bertepatan dengan kehendak Allah kepada apa yang dilakukannya, diamalkan oleh hamba itu, maka Allah bisa merubah keadaannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah merengek kepada Allah. Dan jangan merengek pada manusia. Ya. Jangan merengek kepada manusia. Ya. Ini sifat orang yang lemah. Ya. Dan sifat orang yang tidak tawakal pada Allah Ta'ala. Kalau banyak merengek pada manusia. Jangan. Musibah apapun yang menimpa kita. Sebesar apapun musibah menimpa seorang. Janganlah merengek pada manusia. Ya. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rabbul Izzah. Zat yang memiliki keperkasaan. Zat yang memiliki kekuasaan. Zat yang menjawab pertolongan hamba-hambanya. Ya. Jangan kita tunjukkan kelemahan kita pada manusia. Tiap hari ngeluh. Ya. Mengeluh kepada manusia. Curhat hanya kepada manusia. Lalu di mana Allah? Ya. Di mana kita letakkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita hanya bisa merengek pada manusia. Dan ini membuktikan lemahnya tauhid. Lemahnya akidah. Orang yang selalu merengek pada manusia. Ya. Itu menunjukkan lemahnya akidah, lemahnya tauhid, seorang yang selalu merengek kepada manusia. Seorang hamba Allah yang mulia, yang dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, dia tidak merengek pada manusia, tapi dia memohon merengek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menambahkan dia kemuliaan di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu fadli ad-du'a bi dhahril ghaib. Bab tentang keutamaan berdoa bi dhahril ghaib. Yani ketika seorang tidak ada, kita doakan orang itu. Ya. Jadi misalnya kita punya saudara, kita punya teman, ya. Kita berdoa pada Allah Ta'ala untuk orang itu. Ya. Dan dia tidak berada di sekeliling kita. Ya, doa dengan dhahrul ghaib. Hal ini tentu berdasarkan pada prinsip seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim menolong saudaranya baik ketika ada di depannya maupun ketika saudaranya tidak ada di depannya. Ya.
Ini sifat seorang beriman. Ya. Maka dari itu, di antara sifat orang-orang beriman, mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Baik ketika orang itu ada depannya, ataupun ketika orang itu tidak ada di depannya. Entah dia di lain tempat, atau mungkin dia telah meninggal. Ya. Kita tetap mendoakan saudara kita. Ini di antara sifat orang-orang beriman yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bukan saling melaknat. Ya. Bukan saling melaknat. Tapi saling mendoakan. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, ini sebagai contoh, dan ini yang dibawakan dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang bab ini. Di antara sifat orang-orang beriman, mereka mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudara mereka, kaum mukminin yang telah meninggal. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Karena sebelum ayat ini, pada ayat ke-8 dan ke-9, ya, dari surat Al-Hasyr, Allah menyebutkan tentang para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian Allah menyebutkan tabi'in. Ya. Lalu Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat. Yaquluna, mereka berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ya, ini doa orang yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal. Ya. Doanya tabi'in untuk para sahabat. Doanya tabi'ut tabi'in untuk para tabi'in dan para sahabat, dan seterusnya. Sampai hari ini. Ya, seorang muslim mendoakan mereka. Ya. Yaitu doa orang-orang yang telah mendahului kita adalah beriman. Karena kita adalah bersaudara. Seorang mukmin bersaudara. Ya. Kapan dan dimanapun mereka berada, mereka adalah saudara, diikat oleh tali keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diikat oleh tali keimanan, ya, itu yang mengikat mereka, sehingga mereka menjadi mereka bersaudara, ya, hidup dan mati. Makanya orang yang hidup mendoakan orang yang telah meninggal. Nah, ini sifat di antara sifat-sifat kaum mukminin. Kemudian dalam doa ini kata Allah Ta'ala, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan, ya, pada hati-hati kami ghil. Ghil itu iri, dengki, hasad kepada saudara-saudara kami yang beriman. Ya. Maka dalam doa ini ada dua hal penting, ya, yang bisa diambil dari doa ini. Pertama, hak seorang muslim yang telah meninggal dari saudaranya yang masih hidup adalah mendoakan mereka. Ini hak mereka. Ya. Makanya kita melihat, ya, satu contoh dalam khutbah Jumat misalnya, para khotib ketika berdoa, salah satu doa yang selalu mereka baca adalah doa ini. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian yang kedua, di saat mereka masih hidup, ya,
Di antara hak seorang muslim pada saudaranya, dia tidak hasut pada saudaranya. Dia tidak dengki pada saudaranya. Ya. Tapi justru dia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya, sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Ini di antara sifat kaum mukminin. Ya. Sifat orang-orang beriman. Ya, sifat para sahabat dahulu, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka yang dengan baik. Ya, mereka saling mencintai, saling mendoakan. Ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian juga kaitan judul ini, tema ini dengan bab ini adalah menjelaskan pada kita bahwa ketika seorang mendoakan saudaranya, tatkala saudara yang ada di depannya, ini bisa jadi ya doanya kurang ikhlas. Ya, bisa jadi kurang ikhlas. Karena ada orang itu depannya, maka dia doakan orang itu. Nah, justru yang menunjukkan keikhlasan seorang dalam doa untuk saudaranya, di saat saudaranya jauh dari dia, dia tetap mendoakan saudaranya. Ini menunjukkan keikhlasannya kepada saudaranya, sehingga dia mendoakan saudaranya dengan doa yang baik. Kemudian juga dalil yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah surat Muhammad ayat ke-19. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu, wahai Muhammad, dan juga mohonlah ampunan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Artinya ketika mereka pun tidak ada di hadapanmu ya Muhammad, doakan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Ya. Nah, jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak atau mendoakan saudara-saudara kita sebagai orang beriman, ya, justru ketika mereka tidak berada depan kita. Ya, baik karena mereka telah meninggal atau mereka telah pindah ke tempat yang lain, ya, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan seorang jauh dari saudaranya, tidak dilihatnya, maka kita tetap mendoakan orang tersebut. Dia adalah saudara kita, adalah teman kita, atau guru kita, atau murid kita, dan yang lainnya. Kita selalu saling mendoakan. Kemudian ayat ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, surat Ibrahim ayat 41, yang mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala untuk setiap orang beriman, bagi yang beliau mengetahuinya ataupun yang beliau tidak mengetahuinya. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 41, kata Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbana gfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan juga mohonlah, ya, dan juga ampunilah, ya, orang-orang beriman pada hari ketika hari itu adalah hari hisab, yaitu di hari kiamat. Ampuni mereka. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau, ya, memberikan contoh kepada kita, ya, sebagaimana Allah beritahukan pada ayat ini, bahwa beliau alaihissalatu wassalam, beliau berdoa kepada Rabbnya agar Allah mengampuninya, kedua orang tuanya, ya, dan kepada kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Dan di sini perlu diingatkan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika belum mengetahui ayahnya itu adalah orang yang tersesat, itu beliau mendoakan. Tapi setelah nyata bahwasanya ayahnya musuh dari Allah Ta'ala, maka beliau tidak lagi mendoakan ayahnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya, makanya kalau seorang Muslim, dia itu kapankah seorang Muslim boleh mendoakan orang yang bukan Muslim? Dan dengan doa apa yang dia bacakan? Pertama, seorang anak boleh mendoakan orang tuanya.
atau teman untuk temannya yang bukan muslim. Doa apa yang dimohon? Supaya Allah beri hidayah kepada orang itu. Ya Allah mahdi fulan, ya Allah berilah petunjuk pada fulan. Allah mahdi siapa misalnya, ya Allah berilah petunjuk pada, sebutkan nama orang yang kita yang dia teman kita mungkin. Ya, kita mohon pada Allah supaya Allah beri petunjuk padanya. Ini hal yang dibolehkan. Tetapi kalau seorang itu sudah jelas mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan di luar Islam, ya maka kita tidak boleh mendoakan. Dengan ampunan. Ya Allah ampunilah si fulan, ya si fulan yang bukan muslim itu. Ini tidak dibenarkan. Ya. Tapi ketika dia masih hidup, kita mohon pada Allah supaya Allah berikan petunjuk padanya. Ini termasuk yang dibolehkan. Ya, ini termasuk yang dibolehkan. Disebutkan oleh para ulama di sini, jadi Nabi Ibrahim memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya, ini sebelum Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Karena ternyata Nabi Ibrahim tahu pada akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa ayahnya pembuat patung itu adalah musuh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka setelah dia tahu, dia tidak lagi mohon ampun pada Allah untuk ayahnya. Adapun sebelum tahu, beliau mohon ampun pada Allah juga untuk ayahnya. Ya, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyahu. Dan tidaklah permohonan ampunan Ibrahim untuk ayahnya, melainkan karena janji kepada ayahnya. Aku akan mendoakan ampunan Allah untukmu. Tetapi apa? Falamma tabayyana lahu annahu aduwullah. Namun tatkala nyata bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim awwahun halim. Sungguhnya Nabi Ibrahim orang yang selalu mengadu kepada Allah, dan dia seorang yang penyantun. Seorang yang penyantun. Baik. Adapun hadis-hadis Nabi alaihissalam yang dibawakan oleh Nabi alaihissalam, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, di antaranya ada hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu sami'a, bahwa saya Abu Darda mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa untuk saudaranya sedangkan saudaranya tidak ada di depannya. Illa qala al malaku walaka bimithil. Melainkan malaikat yang mendengarkan doanya orang ini untuk saudaranya, dia mengatakan walaka bimithil. Semoga kamu pun mendapatkan doamu untuk saudaramu. Semoga kau mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi misalnya seorang, ya, saya berdoa untuk saudaraku. Allahumma firli akhi fulan. Ya Allah ampunilah saudaraku fulan. Nah, malaikat mengatakan kepada orang yang berdoa tersebut, semoga kamu pun mendapatkan seperti apa yang kamu mohonkan untuk saudaramu. Ya. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, perbanyak doa untuk saudara kita. Yaitu doa kebaikan. Untuk saudara-saudara kita yang dia tidak ada di depan kita. Ya, entah karena sudah meninggal, atau dia bertempat tinggal jauh, atau memang intinya tidak bersama kita. Ya, walaupun mungkin tetap di satu kota, di satu tempat, tapi tidak ketika kita berdoa kepada Allah, orang itu tidak berada bersama kita. Jadi dia seorang muslim mendoakan saudaranya
Ya, bi dhahril ghaib artinya saudaranya tidak ada di saat itu. Illa qala al-malak, melainkan malaikat berkata, walaka bimithil, semoga kamu juga mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan keutamaan seorang mendoakan saudaranya, ya, dan doa itu dirahasiakan. Ya. Kalau seorang bertemu saudaranya, dia mendoakan saudaranya, itu jelas, ya, itu jelas orangnya mendengarkan, amin, langsung kadang-kadang diamini. Ya. Semoga Allah panjangkan umurmu dan amal kebaikan, amin. Itu adalah harapan orang itu. Ya, itu hal yang ya banyak dilakukan oleh manusia, dan itu hal yang wajar-wajar saja. Tapi lebih utama dari itu, seorang mendoakan saudaranya ketika dia tidak bersama saudaranya itu. Dalam keadaan dia sendiri sholat malam, misalnya di saat dia sholat tahajud, dia doakan saudaranya. Maka Allah akan berdoa, maka malaikat akan mengatakan, semoga Allah berikan kepada engkau sebagaimana seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah taala, wa anhu, juga dari Abu Darda radhiyallahu an, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim, ya, untuk kebaikan saudaranya, ya. Doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya, dan ketika itu saudaranya tidak berada di situ, ini adalah doa yang terkabul, mustajabah. Di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di kepala orang yang berdoa ini, di sisi atas kepalanya, itu ada malaikat. Malaikat yang bertugas menjaga manusia. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap orang itu mendoakan saudaranya dengan kebaikan, qala al-malak al-muwakkal bihi, maka malaikat yang menjaga orang ini mengatakan amin, ya. Diamini oleh malaikat. Walaka bimithl, dan semoga kamu pun mendapatkan seperti apa yang kamu mohon untuk orang tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini diantara dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang keutamaan seorang mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada di depannya, tidak ada bersamanya. Dia mendoakan saudaranya. Maka pertama, malaikat mendoakan, semoga engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Kemudian ada yang kedua, dalam hadis yang kedua ini, malaikat mengamini, ya, mengatakan amin, ya, mengatakan amin, ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba ini. Nah, dari dua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah semangatnya Islam untuk mengikat tali persaudaraan kaum muslimin, kaum mukminin dalam semua keadaan dan dalam semua waktu. Dan kita diikat oleh tali iman dan Islam. Setiap orang muslim, orang mukmin dimanapun mereka berada, itu adalah saudara kita. Ya. Setiap orang muslim, mukmin, muslimah, mukminah, dimanapun dia berada di belahan bumi ini, dia adalah saudara bagi orang mukmin yang lainnya. Maka mereka terikat. Ikatan keimanan yang mengikat mereka. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk saling mendoakan satu sama lainnya. Ya, bahkan yang sudah meninggal juga tetap saudara kita selama dia beriman. Selama dia beriman. Demikian pula yang belum datang. Yang akan datang sesudah kita mati, meninggal, akan ada orang-orang mukmin yang lainnya akan lahir di muka bumi ini, mereka pun saudara kita. Makanya kalau kita berdoa tentang mukminin, mukminat,
Ini mencakup semuanya. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang mukmin laki-laki dan wanita, orang muslim laki-laki dan wanita. Ini mencakup semua kaum mukminin, ya, kapan dan dimanapun mereka berada, ya. Dan fadilahnya besar, ya. Fadilahnya besar kalau kita mendoakan saudara kita. Kemudian kenapa dalam bab ini disebut tentang doa seorang muslim untuk saudaranya di saat orang itu tidak ada? Karena ini menunjukkan keikhlasan seorang. Ya, agar mendorong orang lebih ikhlas dalam mendoakan saudaranya. Mendorong seorang untuk lebih ikhlas dalam mendoakan saudaranya. Karena kalau kita mendoakan, sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita mendoakan seorang di depannya, itu kadang-kadang ada riyaknya, ada udang di balik batu, ada mau-maunya. Ya. Tapi kalau kita doakan orang ini di saat dia tidak ada, maka ini lebih menunjukkan keikhlasan dalam mendoakan orang tersebut, dalam mendoakan saudara tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang doa orang yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada, ya, bersamanya. Ini adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita dalam berdoa, hendaknya kita doa untuk diri kita dan juga untuk yang lainnya. Untuk saudara-saudara kita. Jangan lupa. Doa untuk diri kita dan doa untuk saudara-saudara kita. Doa untuk diri kita dan doa untuk anak cucu kita. Ya, sehingga mencakup. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para malaikat itu mengamini, ya, doa kebaikan untuk seorang mukmin. Mereka mengamini. Dia mana amin. Ya Allah, kabulkan permohonan hamba ini. Dan ini perlu dipahami, doain doa kebaikan. Adapun doa keburukan tidak. Ya. Saya doain dalam kebaikan untuk saudaranya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari dua hadis ini. Dan juga perlu diketahui bahwa para salaf dahulu, kalau mereka ingin berdoa untuk diri mereka, mereka mendoakan saudara mereka supaya diamini oleh malaikat, dan malaikat mendoakan semoga apa yang kamu mohon untuk saudaramu juga Allah berikan kepada engkau. Ya. Maka perbanyak mendoakan saudara-saudara kita, karena akan diamini oleh para malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga didoakan oleh malaikat, semoga kamu pun mendapatkan kebaikan sebagaimana kamu mohon kebaikan untuk saudaramu. Jadi betapa indahnya Islam ini, ya, yang mengatur persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau ada saudara kita menyimpang, doakan. Semoga Allah meluruskan jalannya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya, berikan hidayah kepadanya. Nah, ini yang seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuki bab yang lainnya. Bab fi masail minad doa. Bab tentang sejumlah hal-hal penting berkaitan dengan doa ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini juga mendapatkan pelajaran bagi kita tentang bagaimana kecintaan seorang mukmin untuk saudaranya, saling mendoakan yang satu dengan yang lainnya, ya, bukan saling melaknat, tapi saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ini adalah sifat kepribadian orang-orang beriman, apalagi para salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka selalu saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ya apa yang dicontohkan oleh mereka juga bisa kita lakukan, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan teruslah berdoa, perbanyak berdoa dan memohon pada Allah Ta'ala, ya, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.